Om Swastiastu. Selamat pagi. Baik, kembali lagi bersama saya Septi dari tim jurnalis Ke7. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai HUT Ke7 yang ke-17 tahun jatuh pada tanggal 14 September. Nah, di sini kami sudah bersama dengan Ketua Panitia HUT Ke7 yang ke-17 tahun, yaitu Pak Jero Karmawan. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Pak? Ya, kabar Bapak baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Ya. Ngomong-ngomong tentang HUT Ke7 yang ke-17 tahun, tema apa sih yang Bapak akan diambil? Untuk tema hari ulang tahun sekolah kita yang ke-17 untuk tahun ini, di tahun 2024, Bapak setelah menyampaikan sama pimpinan, dalam ini Bapak Kepala Sekolah, termasuk juga dengan panitia, setelah kita godok, kita akan mengangkat tema hari ulang tahun ini dengan tema 17 tahun cerdas, kreatif, dan inovatif. Nah, itu yang Bapak jadikan tema di kepanitiaan untuk bisa dijadikan tema hari ulang tahun yang ke-17 tahun ini. Mengapa Bapak dan panitia mengambil tema ini? Nah, kami di panitia itu kenapa mengambil tema cerdas, kreatif, dan inovatif, itu tidak ada lain adalah dengan dasar pertimbangan bagaimana kami di panitia, termasuk juga harapan sekolah untuk ke depan sekolah kita itu bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kreatif, dan anak-anak yang inovatif. Karena siswa yang cerdas, siswa yang kreatif, siswa yang inovatif itu akan bisa nanti membawa siswa itu untuk ke depan setelah menamatkan sekolahnya atau nanti berkompetisi di sekolah yang lebih tinggi. Itu akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk dirinya bergaul atau berada di sekolah lain. Baik, kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan untuk meriahkan HUT Ke7 yang ke-17? Untuk kegiatan yang Bapak rancang di panitia dalam rangka hari ulang tahun sekolah kita tahun ini adalah satu, ada kegiatan Mobile Legends yang karena itu adalah banyak disenangi oleh anak-anak kita. Karena untuk menunjukkan bagaimana anak-anak itu bisa berpartisipasi, mengenal tentang IT. Kemudian yang kedua ada kegiatan lomba menyanyi lagu Bali. Nah, ini juga tidak ada lain bagaimana anak-anak itu bisa berkreasi, bisa juga mempelajari budayanya sendiri lewat lagu Bali. Kemudian yang ketiga ada juga kegiatan pembuatan sejenis ucapan itu kepada masing-masing perwakilan kelas atau kelasnya masing-masing untuk membuat kreativitasnya, membuat ucapan selamat ulang tahun untuk sekolah kita yang 17 ini. Kemudian ada juga lomba dance yang diwakili juga oleh masing-masing kelas. Itu juga tujuannya bagaimana siswa itu bisa mengkolaborasikan antara ada kesenian daerah dan ada juga kesenian modern itu untuk bisa dipelajari oleh siswa. Itu latar belakangnya Bapak melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Jadi lombanya itu tanggal berapa akan dimulai? Untuk kegiatan lomba itu Bapak di kepanitiaan merancang itu di tanggal 11, 12, dan 13 September. Itu cuma 3 hari. Kenapa dilaksanakan 3 hari? Dengan dasar pertimbangan bagaimana kita bisa mengatur waktu ini dengan baik, tidak terlalu mengganggu kegiatan belajar mengajar, sehingga itu dipersempit untuk kegiatan lombanya cuma diambil 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, 13. Semua lomba yang akan dilombakan itu diambil di tanggal itu, karena tanggal 14 itu sudah puncak kegiatan. Di sana sudah menentukan akan pengumuman pemenang lomba, termasuk juga menampilkan siapa yang menjadi juara. Bapak juga akan tampilkan pada saat hari ulang tahun itu secara seremonial. Baik, apa sih yang jadi pembeda HUT tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya?
mungkin yang membedakan hari ulang tahun sekolah kita yang ke-16 dengan yang ke-17 itu untuk di kegiatan, mungkin kegiatan lomba-lombanya mungkin itu bisa Bapak kembangkan sekarang. Kemudian yang lain mungkin bagaimana tingkat pola partisipasi siswa dalam kegiatan mengikuti lomba-lomba itu. Kemudian yang ketiga perbedaannya mungkin situasinya dalam hal ini karena sekolah kita dalam situasi di rehab, di Rembak itu mungkin agak ada perbedaan di sana untuk situasinya. Jadi di sini kan di sekolah sini kan ada rehab. Ya. Terus kegiatan HUT ini akan dilaksanakan di mana? Ya, perencanaan karena di sekolah ini ada rehab karena masih situasi sekolah kita masih agak terganggu dengan pekerjaan sekolah. Bapak merencanakan atau panitia merencanakan nanti akan mohon izin kepada Jero Bendese di sini, termasuk juga Bapak Mokel, untuk bisa diizinkan memanfaatkan gedung serbaguna yang ada di Pura Penulisan. Mudah-mudahan nanti kegiatan hari ulang tahun ini bisa dilaksanakan di sana sehingga kegiatan itu tidak terganggu karena dengan situasi dan kondisi situasi sekolah kita. Baik, apa harapan Bapak pada HUT ke-7 yang ke-17 ini? Ya, harapan Bapak dengan dilaksanakannya hari ulang tahun King 7 yang ke-17 ini, Bapak berharap bagaimana dengan adanya hari ulang tahun yang sudah semakin dewasa, ini umur sekolah kita itu sudah menginjak umur dewasa, sudah 17 tahun. Nah, Bapak berharap bagaimana sekolah kita ini bisa berbenah semakin lebih baik, baik itu dari segi kualitas pendidikannya, baik itu dari segi output keluaran anak-anaknya yang bisa menamatkan sekolah di sini, itu kemudian termasuk juga bagaimana lingkungan sekolah kita bisa tertata dengan baik. Nah, termasuk juga peran serta dan partisipasi anak-anak untuk bisa ditingkatkan lagi untuk sesuai dengan tema yang Bapak angkat untuk tahun ini, yaitu bisa di umur 17 tahun ini bagaimana siswa itu bisa menjadi siswa yang cerdas, siswa yang kreatif, siswa yang penuh inovatif. Nah, sehingga beliau itu atau anak-anak itu bisa nanti menjadi tamatan yang betul-betul bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, termasuk bagi bangsa dan negara. Sehingga tidak kalah bersaing nanti ke depan apabila pada saat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, baik itu di SMA maupun di SMK, keluaran kita, tamatan kita, anak-anak kita di sini itu betul-betul sudah siap bersaing, siap berkompetisi dengan anak-anak yang dari sekolah lain. Ya. Apa sih pesan Bapak untuk keluarga besar K7 menjelang perayaan yang ke-17? Ya, kalau pesan Bapak untuk keluarga besar King7 itu bagaimana untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak itu untuk bisa ditingkatkan, kemudian mengajak siswa-siswa itu untuk lebih bisa berpartisipasi dalam segala kegiatan, termasuk juga pesan Bapak kepada anak-anak semuanya, baik itu dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, untuk bisa menjaga disiplin, untuk bisa bersikap dan berperilaku yang baik, termasuk juga jangan segan-segan untuk belajar yang baik, belajar yang serius, belajar yang sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi harapan sekolah untuk menjadikan siswa yang cerdas, siswa yang kreatif, siswa yang inovatif itu bisa terwujud. Maka dari itu perlu ada kerjasama di antara kita, yaitu di antara pendidik, pengelola sekolah, siswa, orang tua siswa, termasuk masyarakat, itu bisa secara bersama-sama menjaga sekolah kita ini, SMP Negeri 7, untuk bisa lebih baik. Kalau tanpa ada kerjasama yang baik antara masyarakat, lingkungannya, kemudian
pelaksana pendidikannya, Bapak dan Ibu gurunya, termasuk siswanya, termasuk juga orang tua siswa, tentu apa yang menjadi cita harapan kita bersama di sekolah ini tidak akan bisa terwujud. Maka dari itu kerjasama yang baik itulah yang sangat diperlukan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, terima kasih. Nah, itulah perbincangan kami dengan Ketua Panitia HUT K7 ke-17. Tetap ikuti jurnalis kami di kegiatan berikutnya. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi.